Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iha Fariha, guru SDN 3 Raksa 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada kegiatan pengimbasan program AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum Tingkat Sekolah Dasar. Program ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Guru belajar seri asesmen kompetensi minimum terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap orientasi dan BIMTEK serta pengimbasan. Orientasi dan BIMTEK, pada tahap ini peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, dan juga guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Asesmen nasional akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas dan lembaga terkait. Asesmen nasional diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya, hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Sebagaimana tujuan asesmen nasional, peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Apapun sebutannya, keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam menghadapi kemajuan zaman, siswa dituntut untuk menguasai kecakapan hidup abad 21 yang terdiri dari kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan, profil pelajar Pancasila ini sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Di antaranya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, juga gotong royong. Inilah gambaran profil pelajar Pancasila. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Kita perhatikan diagram di bawah ini. Kompetensi siswa berupa kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi, 3 unsur utama dari asesmen nasional adalah asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Inilah manfaat asesmen nasional.
Yang pertama, asesmen nasional dapat dijadikan sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah maupun di daerah. Selanjutnya, ini adalah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembandingnya, tujuan pelaksanaan, jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan juga metode penilaiannya. Jika dilihat dari kriteria tujuan pelaksanaan, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Perbandingan jika dilihat dari kriteria jenjang penilaian, asesmen nasional jenjang penilaiannya SD, MI, SMP, SMA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, sedangkan ujian nasional hanya SMP, SMA, dan SMK. Jika dilihat dari level siswa, asesmen nasional diikuti oleh siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, sedangkan ujian nasional diikuti oleh siswa tingkat akhir pada setiap jenjang. Jika dilihat dari subjek siswa, asesmen nasional berdasarkan survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional dipilih secara sensus, di mana semua siswa mengikuti ujian nasional. Dan 3 pembanding lain dilihat dari model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian antara asesmen nasional dan ujian nasional. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional terdiri dari 3 komponen, yaitu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AKM terdiri dari asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen nasional adalah penilaian berbasis komputer dan bersifat adaptif atau pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan sampel secara acak. Dan inilah jadwal pelaksanaan asesmen nasional untuk setiap jenjang. Untuk jenjang SD, MI, dan paket AULA, hari pertama tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Untuk hari kedua, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Kriteria peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Bentuk soal pada asesmen nasional yang pertama adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Komponen yang terdapat pada AKM literasi membaca yang pertama adalah konten. Kontennya terdiri dari teks informasi dan teks fiksi. Proses kognitifnya menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, juga evaluasi dan refleksi. Konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Untuk komponen AKM numerasi, kontennya berupa bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan materi aljabar. Proses kognitifnya pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan konteksnya secara personal, sosial budaya, dan saintifik. AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Untuk kelompok
Untuk asesmen literasi, kelompok kompetensi pertama perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, yang ketiga kelompok cakap, dan yang keempat mahir. Dan untuk aspek numerasi, kelompok kompetensinya sama seperti literasi dengan detail tingkat kompetensi seperti tertera pada tabel. Dan inilah kategori kompetensi dan contoh analisisnya. Pada setiap capaian kompetensi siswa akan berbeda secara kebutuhan, struktur pembelajarannya, cara formal dan informalnya juga pendekatannya. Dan inilah tabel rekomendasi strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum, di mana pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Dan inilah segitiga belajar terdiri dari kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Sedangkan asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen terdiri dari 3, asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnosis adalah asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Sedangkan asesmen formatif merupakan asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Dan asesmen sumatif adalah asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Pemahaman terhadap segitiga belajar akan membawa kita pada kebutuhan membaca laporan asesmen kompetensi minimum dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Materi asesmen kompetensi minimum dapat diakses melalui portal Guru Belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.